Oke, what's up bro and sister, welcome back with me the channel and DPP dan selamat datang di Paranormal Experience. Oke teman-teman, kalian tahu di malam apa? Malam Jumat teman-teman, di mana kejadian horor selalu mengintai kalian. Sok-sok nakutin gue padahal gue penakut. Oke, jadi di sini gue bakal menceritakan kejadian mistis yang pernah gue alamin teman-teman. Sekali lagi kejadian mistis yang pernah gue alamin. So sebelum itu, apakah video ini Paranormal Experience ini bisa mencapai 1000 likes? Kalau bisa mencapai 1000 likes, gue bakal melanjutkan ke part keduanya ya teman-teman. Dan jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu kalau kalian belum subscribe, oke? Dan langsung aja kita ke ceritanya teman-teman. Oke teman-teman, kejadian ini sudah terlalu lama, mungkin pada saat gua SD kelas 3 SD teman-teman. Gua itu SD di SD IBA teman-teman. Dan SD IBA itu sangatlah besar, luas, mantap jiwa ya teman-teman. Dan di sana teman-teman itu banyak banget terdapat gedung-gedung itu banyak banget terdapat di sana teman-teman. Oke, jadi dulu itu gue punya semacam kelompok teman-teman. Karena gue masih bocah, itu gue seneng banget yang namanya hantu, berburu hantu. Itu gue banget jagonya. Dan di saat itu teman-teman, gue sama teman-teman gue berburu hantu teman-teman. Di gedung itu kalau nggak salah ada nama gedungnya itu Gedung Biru. Kita yang ngejulukinnya Gedung Biru. Dan di sana ada kejadian bunuh diri teman-teman. Gedung itu tepat banget di depan SMP IBA. Dan ya di gedung itu, Gedung Biru itu udah kayak nggak diurus lagi gedungnya. Di sana ada tempat orang bunuh diri teman-teman, di WC. Di WC-nya itu kalau naik tangga itu di tengah, tangganya itu di tengah teman-teman, dan di bawah itu di sebelah kanan di pojok itu adalah WC. Nah disitulah tempat bunuh dirinya. Di WC itu dikunci teman, itu dikunci, entah kenapa dikunci, gua nggak tahu gitu kenapa dikunci. Jadi kita memutuskan untuk naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada semacam ruangan kantin untuk SMP, mungkin ya kantin untuk SMP IBA. Di situ ada semacam ruangan itu udah kayak jaring-jaring itu, kayak udah ada kayak rantai-rantai kayak rumah hantu. Kalau kalian pernah masuk rumah hantu ya, di situ ada semacam lobang, di pintunya itu ada lobang. Jadi temanku ini Dimas ngintip di lobang itu karena lobangnya agak ke bawah dikit teman-teman. Jadi dia ngintip. Pada saat itu langsung aja to the point, di sana ada yang sedang merenung menghadap jendela. Kakinya terbang coy. Kakinya terbang itu kata si Dimas. Dan si Dimas di saat itu dia nggak ngomong apa-apa, dia langsung kabur. Dan kita refleks juga, langsung lari juga ya teman-teman. Kalau penakut ya langsung kabur juga teman-teman. Jadi kita langsung kabur, kita bertiga di sana, gua, Dimas, Angga. Kita langsung kabur. Dan setelah esok harinya si Dimas cerita seperti biasa di kelas, dia cerita, Yan, gua kemarin tuh ngeliat ada cewek itu tua banget, dia itu ngadep jendela sana, dia kayak merenung gitu Yan, katanya kayak sedih. I don't know apakah itu yang bunuh diri atau bukan, gua nggak tahu, gua belum bisa memastikan teman-teman. So dan di saat itu seperti biasa setelah pulang les, SD gua itu dulu ada les teman-teman, jangan salah, itu pulang jam 1 siang, les fullnya itu jam 1 siang, pokoknya udah pulang semua, itu termasuk les. Jadi SD gue itu ada lesnya, kita setiap pulang les itu selalu ngambil belalang. Di belakang SMP SD gue itu ada semacam rumputan, itu banyak belalang. Seperti biasa kita ngambil belalang ya teman-teman, belalang. Dan si Angga bilang, yuk kita ke gedung sono, gedung merah. Gedung merah itu adalah tempat kampus teman-teman, tempat kampus di IBA. Dan langsunglah kita ke sana, kita berjalan seperti biasa. Kita ngobrol. Jadi gua bakal sedikit cerita di IBA itu, kalau nggak salah di sebelah pagarnya itu teman-teman, di pagarnya itu semacam ruangan kayak ada rumah, semacam rumah yang mungkin yang pemilik punya IBA itu mungkin ya. Itu rumahnya antik, seantik-antiknya, itu punya keris. Gue pernah masuk ke dalam sana karena ada kunjungan, mungkin kunjungan SD itu angkatan waktu itu kelas 6 SD. Waktu kelas 6 SD gue kesana, tapi kelas 3 SD gue nggak kesana. Jadi gue ceritain aja ya bentuk rumahnya itu gimana, kayak rumah adat gitu, antik pokoknya. Dan kita lewat seperti biasa, kita lewatin Gedung Biru, kita lewatin SMP. Jadi SMP IBA itu banyak kasus kesurupan teman-teman, banyak kasus kesurupan. Jadi gua bakal cerita kenapa yang kantin di Gedung Biru nggak dipakai lagi. Ya karena ada yang bunuh diri itu teman-teman. Ada yang bunuh diri itu. Jadi pindah ke gedung sebelahnya. Itu cuma 1 tingkat.
Disitulah kantin untuk SMP ya teman-teman. Dan ya kita melewati itu SMP, dan di depan situ adalah semacam lapangan bola untuk anak-anak SMA IBA. Dan di sebelah kirinya itu adalah gedung kuliahnya, dan sebelah kirinya itu adalah lapangan terluas di IBA. Di lapangan luas itu di tengahnya itu ada pohon beringin yang gak pernah ditebang dan gak boleh ditebang. Dari awal IBA bangkit sampai sekarang itu masih ada pohon beringinnya. Sorry banget kalau gua ngomongnya belepet-belepet ya, gua aus. Dan di saat itu teman-teman, ya kita melihat gedungnya sepi banget karena gedung kuliah atau kampusnya IBA itu sepi banget. Kata teman gue itu kalau nggak salah itu buat ngambil intel atau apalah itu, gue nggak tahu serius, gue nggak tahu, itu kata teman gue ya. Jadi sepi banget di sana teman-teman. Kita bertiga masuk, yang mulai masuk itu adalah yang duluan itu adalah Angga masuk duluan, dan di situ ada semacam lorong ke sana. Dan kita naik ke atas dari tangganya itu di sebelah ruangan fakultas. Gue lupa fakultas apa, pokoknya fakultas entah apa. Pokoknya di sana ada tangga naik ke atas dan ke atas lagi. Nah, di situ ada semacam ruangan. Itu dulu tempat, kalau kalian pernah dengar dulu itu ada berita kasus bunuh diri juga di kampus itu ya teman-teman. Dia bunuh diri karena mungkin depresi karena kampusnya atau tugasnya, I don't know. Dia terjun dari lantai paling atas. Jadi ada lantai paling atas IBA itu, ada lantai paling atas kampusnya itu ya teman-teman. Itu lantai 5 atau lantai 6 sekitar itu, I don't know, gua nggak bisa ngitung 5 atau 6 sekitar gitu ya teman-teman. Dan dia terjun ke bawah. Terjunnya itu bukan ke rumput, ke aspal. Jadi kalau di belakang, di sebelah sininya itu lapangan rumput semua. Jadi di belakang itu, di depannya itu, ini gimana ya ngomongnya. Jadi kepalanya itu di sini. Kepala masuknya itu di sini. Sebelah sini itu lapangan, dan di belakang situ aspal. Jalan buat parkir atau siapa kepala sekolah atau yang rektor atau apanya itu, dekannya parkir di sana, tempat parkir lah pokoknya. Dan di situ dia terjun pokoknya meninggalnya di sana. Kalau nggak salah pas saat itu gua naik ke gedungnya itu, pas di ruangan itu kita sebut ruangan miring namanya teman-teman. Kenapa gua sebut ruangan miring? Karena ruangannya itu kalau kalian masuk, serius, kalau kalian masuk, kalian semacam kayak miring. Bukan otak kalian yang miring, pokoknya badan kalian itu kayak berat sebelah teman-teman. Gitu, kayak miring gini. Nih, kalau kalian biasa berdiri gini, tapi miringnya gini. Pokoknya kalian bakal ngerasain berat di sana, serius. Jadi ruangan itu semacam ada tempat polisi lain. Kalau kalian tahu polisi lain yang kuning gitu, kalau ada kasus pembunuhan atau apa di polisi lain. Dan di situ ada polisi lain. Jadi di situ ada jendela yang langsung menghadap tempat bunuh dirinya. Dia ke jendela situ dan naik langsung ke atas. Di jendela itu ada semacam tangga ya teman-teman, tangga kayak naik ke atas gitu. Tangga naik ke atas, paling atas. Dan di situ dia langsung bunuh diri. Kenapa polisi lainnya ada di dalam? I don't know. Gua nggak tahu kenapa ada polisi lain. Mungkin di situ tempat kasus TKP-nya ya, mungkin TKP-nya awal kejadian, mungkin dia apa-apa yang gua nggak ngerti sama sekali di situ teman-teman. Pokoknya kita cerita lagi aja. Oke, jadi di sana ya ada polisi lain. Dan badan gue miring, bertiga kita miring semua. Untung bukan otaknya yang miring ya teman-teman. Jadi kita miring semua gitu. Kita ngerasain berat karena kita udah tahu itu ruangan miring, kita bakal ngerasain berat sebelah. Kalau kalian yang nonton ini ada siswa SD IBA atau yang pernah ke gedung itu, komen di bawah. Dan itu kita bakal ngerasain yang namanya miring sebelah teman-teman. Entah itu katanya itu di pangku setan, I don't know. Karena itu angker banget. IBA itu angker men. Serius IBA itu angker. Jadi kita memutuskan untuk lanjut. Kita melihat ke jendela itu, kita langsung melihat tempat si mahasiswa itu terjun. Kita langsung balik lagi. Jadi setelah ruangan itu, kita keluar ruangan kan, di sini sebelah sininya blong teman-teman, langsung menghadap lapangan. Jadi di lapangan itu yang seperti gue ceritakan tadi, ada pohon beringin di tengah-tengahnya. Oh my god man, itu first banget gue melihat sosok wanita. Gue masih ingat, sumpah gue masih ingat, karena itulah yang bikin gue takut selama ini. Pertama kali yang bikin gue takut itu ya melihat itu.
Gua langsung takut sampai kelas 6 SD. Gua takutnya sampai kelas 6 SD. Coy, bayangin coy, gara-gara itu doang. Gua takut langsung sampai 6 SD. Gua masih keinget terus mukanya. Dan sekarang gue masih inget, tapi gue nggak terlalu takut karena gue udah gede. Malu-maluin aja kalau udah gede tapi masih penakut ya. Dan di situ dia gelantung. Jadi pohon beringin itu kayak ada semacam akar ya teman-teman, akar dari atas gitu. Jadi entah kenapa dia bisa ngelantung. I don't know, mungkin dia ngerakit sendiri, mungkin kayak semacam ayunan. Terus dia ngelantung. Kita liatin. Entah kenapa gue entah kenapa kayak gitu, gue semacam kayak melamun ya temen. Gue melamun. Oke, gue merinding. Tadi gue semacam denger suara. Serius, gue denger suara tadi. Ya lupakan aja. Gue denger suara serius tadi, barusan gue denger suara makanya gue merinding. Sekarang pukul. Oke, sekarang jam 6 pas. Gue dengar suara serius. Tadi gue dengar suara pas recording ini teman-teman. Oke, kita lanjut aja, oke. Dan di saat itu gue melihat mukanya di sini bolong, serius di sini bolong. Dan di sini jidat sini black sampai sini, sampai hidung, sampai sini banget pas. Situ black, matanya hampir lepas ke sini. Itu melotot noleh ke sini. Kita liatin terus. Namun apa ya itu ya? Merah, bajunya merah sampai kaki teman-teman. Tuh gak kelihatan banget kakinya. Kelamun dia ngayung, dia ngotot ke sono ngeliatin kita. Entah itu, gue langsung lari. Dan di saat situlah gue nggak memutuskan nggak lagi untuk berburu hantu, kecuali yang kemarin, yang pas ke rumah kosong ya teman-teman. Jadi ya sampai situ. Dan banyak banget yang nyuruh gue, bang lanjutin rumah kosong dan lain-lain. Coy, please coy, banyak kejadian orang diikutin setan. Gue nggak mau. Gitu coy. Karena di Palembang gue sebenarnya kemarin itu ada tujuan itu ke SMP Pusri. SMP Pusri itu sebenarnya udah digusur ya teman-teman. Udah dihancurin. Bukan dihancurin, pagarnya itu dirobohin. Pokoknya udah kosong SMP Pusri yang lama. Dan gue pengen ke sono, tapi oh my god, nyali gue masih belum cukup kesana. Belum cukup men, serius. Walaupun rame, nyali gue belum cukup. Oke, jadi mungkin ditunggu aja ya. Kalau mungkin ada channel horor di Palembang ini, YouTuber Palembang yang channel horor, kita bisa kolaborasi mungkin ya. Ya mungkin. Dan ya di saat itulah gue berhenti untuk berburu hantu lagi di pas SD sampai kelas 6. Itu karena gue masih keinget terus. Damn. Dan di saat itu teman-teman, gue memutuskan ya untuk enggak lagi gue ke gedung-gedung yang itu, enggak lagi, karena Iba itu angker. Sekali lagi gue tegaskan, Iba itu angker. Oke, Iba itu angker. Oke teman-teman, dan itulah paranormal experience gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like sampai 1000. Bakal ada part keduanya teman-teman. Mungkin part kedua ini gue bakal ngajak teman-teman gue biar lebih seru lagi paranormal experience-nya dan bakal lebih lama lagi. Oke, kita bakal menceritakan kejadian mistis kita satu persatu teman-teman. So makanya like dan subscribe juga ya teman-teman. Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian yang takut sama hantu ya. Mungkin teman-teman kalian yang suka cerita horor, share ke teman-teman kalian. Dan komen di bawah kejadian horor kalian yang pernah kalian alamin di sekolah ya, maksud gua. Kejadian horor yang pernah kalian alamin di sekolah, komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Thanks for watching, gua akhiri sampai sini. Thanks for watching, see you guys in the next video. 2 kali gua nyebut bye bye, gue merinding. Dadah, selamat malam Jumat.